pada kesempatan membahas bagian dari struktur kendali proses bagian pertama, yaitu if dan else. Khususnya pada diskusi pada kesempatan ini, topik yang akan kita diskusikan adalah proteksi nilai berdasar range atau interval yang ditentukan. Misalkan ada satu variabel X ini dibatasi antara min 1 sampai dengan 5, dan X ini adalah kelompok bilangan bulat. Maka secara matematik, range antara min 1 dengan 5 itu bisa kita tuliskan 0, 1, 2, 3, 4. Artinya, selain bilangan bulat dan kelompok bilangan di dalam himpunan ini itu tidak diperbolehkan. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas lebih lanjut perihal bagaimana kita bisa memproteksi apabila end user mengetikkan bukan bilangan bulat dan di luar dari kelompok himpunan X ini. Ada satu kasus, berdasarkan konstruksi algoritma berikut, X adalah kelompok bilangan bulat dan X lebih besar atau sama dengan 5. Oleh sebab itu, dengan struktur kendali proses if dan else, maka kita bisa memproteksi apabila end user mengetikkan bukan bilangan bulat dan di luar dari range X yang ditentukan pada soal. Apabila X yang diinputkan sesuai dengan kriteria dan ketetapan pada soal, maka baris-baris statement ini akan dieksekusi. Bila range disebut dan ditetapkan lebih besar atau sama dengan 5, maka kelompok himpunan di dalam X itu adalah 5, 6, 7, 8, sampai seterusnya. Jadi kalau misalkan ada tanda lebih besar atau sama dengan, maka bilangan si 5 itu disertakan. Kita bisa tuliskan algoritma dan pemrogramannya. Kita panggil fungsi nilai masukan dari Python. Tentukan isi variabel X. Setelah itu, nilai ini ditampungkan ke variabel X. Lalu, isi variabel X kita konversi ke bilangan pecahan. Tahap berikutnya, isi variabel X kita konversi ke bilangan bulat dan katakan kita tampungkan ke variabel B. Selanjutnya, isi variabel X kita kurangkan dengan B dan hasilnya kita tampungkan ke variabel CE. Misalkan ya, ke variabel CE. Nah, di sini kita bisa melakukan proteksi apabila bilangan yang diinputkan bukan bilangan bulat. Bila CE tidak sama dengan 0, artinya X yang diinputkan oleh end user itu adalah kelompok bilangan pecahan. Jadi if CE tidak sama dengan 0, maka dia langsung akan kita proteksi dengan menampilkan kalimat maaf, out of range.
selain bilangan pecahan atau selain bilangan bukan bilangan bulat yang diproteksi, maka yang diproteksi juga adalah bilangan selain dari kelompok himpunan, kelompok anggota himpunan X yang sudah kita uraikan secara matematik berikut. Maka bisa kita gunakan logika penghubungnya adalah OR, ya, agar bila salah satu statement saja tidak terpenuhi, maka langsung diblok dengan menampilkan kalimat maaf out of range. Di sini bisa kita tuliskan X lebih kecil dari 5. Kenapa? Karena X lebih kecil dari 5 itu mulai dari 4, 3, 2, 1, 0, min 1, min 2, dan seterusnya. Jadi yang diperbolehkan hanya 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Otomatis nilai mulai dari 4, 3, 2, 1, 0, dan seterusnya itu diproteksi. Selain itu, artinya bila prakondisi ini tidak terpenuhi, maka akan dieksekusi baris-baris eksekusi ini. Maka bisa kita tuliskan sesuai dengan keterangan pada soal, AR sama dengan X. Artinya, isi dari variabel X ditampungkan ke variabel AR, lalu isi dari variabel X dimodulo dengan 6, hasilnya ditampungkan kembali ke X, selanjutnya isi variabel X yang di sini itu dikalikan dengan isi variabel AR yang sebelumnya telah menampung nilai awal dari variabel X. Hasilnya ditampungkan kembali ke variabel X. Selanjutnya kita panggil isi dari variabel X. Kita akan eksekusi source code yang telah kita tuliskan dalam bahasa pemrograman Python dengan memanggil translator yang akan kita gunakan. Kita uji bukan bilangan bulat. Misalkan 1,5. Semestinya ini diblok. Diblok ya. Berhasil. Selanjutnya nilai yang kurang dari 5. Itu 4. Berarti semestinya diblok. Terbukti. Selanjutnya kita akan uji nilai yang sesuai dengan kriteria. Misalkan 5. 5 sesuai dengan kriteria. Maka hasilnya adalah 25,0 atau 25.
Selanjutnya kita beralih ke soal berikutnya. Kali ini ada sebuah variabel, yaitu variabel Z, dan variabel Z ini isinya ditetapkan harus bilang bulat dan range-nya kurang dari 15. Jadi berdasarkan Z lebih kecil dari 15, maka anggota himpunannya ya itu mulai dari ini bukan 15, ini 15 ya. 15 berarti ini mulai dari 14, 13, 12, 11, 10, lalu di sini 9 dan seterusnya. Jadi semakin mengecil ya. Ditambah dengan tanda negatif tak berhingga. Seperti pada kasus sebelumnya ya, sangat identik. Yang membedakannya hanyalah range-nya. Kita tuliskan algoritma dan pemrogramannya. Panggil fungsi input dari Python. Tentukan nilai Z. Misalkan seperti ini, kalimat pertanyaannya. Selanjutnya ditampungkan ke variabel Z. Lalu isi variabel Z kita konversi ke bilangan pecahan. Setelah itu ditampungkan kembali ke variabel yang sama, yaitu variabel Z. Lalu isi variabel Z tersebut kita konversi kembali ke bilangan bulat. Peran pentingnya untuk kita melakukan pengujian apakah Z kelompok bilangan bulat atau bukan bilangan bulat. Nah, isi dari variabel Z kita kurangkan dengan T. Jika nanti dia bernilai 0, maka isi Z kelompok bilangan bulat. Selain itu, bukan bilangan bulat. Maka kita tuliskan if S tidak sama dengan 0 or Z lebih besar. Nah, di sini kurang dari 15. Berarti bisa kita tuliskan lebih besar atau sama dengan 15. Itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Sesuai dengan soal yang boleh kurang dari 15. Itu berarti mulai 14, 13, 12, 11, 10, 9, dan seterusnya. Jadi yang tidak boleh lebih besar atau sama dengan 15. Ya, itu kita blok. Dengan menampilkan kalimat maaf out of range. Nah, kalimat ini bisa bebas. Ya. Selain itu, berarti masuk ke blok pemrograman di sini. Ya. Bila ini tidak terpenuhi. Artinya bila salah satu statement ini ya tidak terpenuhi.
Kita mulai, isi variabel Z ditampungkan ke variabel xt. Setelah itu ct ditambah 16, hasilnya ditampungkan kembali ke isi variabel jt. Setelah itu jt dimodulo dengan xt, ya. Mana tadi xt telah menampung isi awal dari variabel jt. Sorry, bukan jt, tapi z, ya. Z. Ini variabel z. Jadi isi variabel z ditampungkan ke variabel xt. Selanjutnya isi z ditambah dengan konstanta 16, hasilnya ditampungkan kembali ke z. Lalu isi variabel z dimodulo dengan isi variabel xt yang telah menampung nilai awal di variabel z. Berdasarkan konstruksi algoritma, nilai z terbaru berada pada statement ini. Selanjutnya kita panggil isi terbaru atau termutakhir dari variabel z. Kita eksekusi. Kita coba nilai yang ditolak. Misalkan 21,5. Nilainya memang lebih besar dari 15, pasti ditolak, ya, berdasarkan dari statement ini. Kita coba ditolak. Jadi bilang pecahan dan di luar dari range yang ditetapkan. Kita uji kurang dari 15 sesuai dengan fakta soal yang sesuai, tapi dia kelompok pecahan. Jadi misalkan 14,5. 14,5 ini memang masuk ke nilai yang ditetapkan, yang diterima, namun dia belum pecahan. Nah, semestinya dia di blok, ya, di blok. Nah, selanjutnya kita uji nilai yang sesuai dengan kriteria, yaitu bilangan bulat dan kurang dari 15. Misalkan nilai 14. 14 itu sesuai dengan fakta soal itu diterima, ya. 14 ini, ya. 14 kita coba, maka hasilnya isi Z terbaru di sini itu adalah 2. Kita masuk ke soal berikutnya. Kita tingkatkan. Ada sebuah konstruksi algoritma seperti dituliskan berikut ini, di mana ada satu variabel T ditetapkan dia harus kelompok bilangan bulat dan T
berada pada range min 3 sampai dengan 15. Nah, pengertian ini berarti himpunannya dimulai dari min 2, min 1, 0, 1, sampai seterusnya, dilanjutkan 14 dan 15. Jadi sekali lagi, tanda ini secara matematik berarti dimulai dari min 2, min 1, 0, sampai dengan 13, 14, 15. Nah, kenapa 15 bisa muncul? Karena ada lebih kecil atau sama dengan. Jadi kalau min 3 kecil T, ini bisa kita sebut T lebih besar dari min 3. T lebih besar dari min 3 berarti mulai dari min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Artinya, nilai yang tidak boleh itu di luar dari anggota himpunan ini. Berarti mulai dari min 3, min 4, min 5, min 6, sampai minus tak berhingga. Dan lebih besar dari 15, berarti mulai dari 16, 17, 18, dan seterusnya. Kita tuliskan algoritma dan pemrogramannya. Kita mulai dengan memanggil fungsi. Nilai masukan dari Python, input, lalu kalimat pertanyaan, tentukan isi T. Misalkan seperti itu kalimatnya. Lalu ditampilkan ke variabel T. Lalu selanjutnya kita konversi isi variabel T ke bilangan pecahan, ditampungkan kembali ke variabel T, lalu isinya kita konversi ke format bilangan bulat, katakan kita tampung ke variabel Y. Setelah itu, kita lakukan pengujian, yaitu mengurangkan isi variabel T dengan Y, dan katakan ditampungkan ke variabel SE. Lalu kita lakukan proteksi. Ya, bila dia bilang pecahan, langsung kita reject atau kita block. Berarti if SE tidak sama dengan 0, ya, itu berarti pecahan. Selanjutnya kita kaitkan dengan range yang sudah kita cari menggunakan pendekatan teori himpunan secara matematik. Berarti sesuai tadi penjelasan di awal, T lebih kecil atau sama dengan, T lebih kecil dari min 2, ya, atau T lebih kecil sama dengan min 3, ya, itu sama saja. Nah, di sini kita tuliskan T lebih kecil atau sama dengan min 3, itu tidak boleh. Jadi mulai dari min 3, min 4 dia tidak boleh. Atau T lebih besar dari 15. T lebih besar dari 15, ya, berarti dimulai dari 16, 17, 18, 19, dan seterusnya. Ya, sesuai dengan anggota himpunan yang sudah kita tuliskan ini. Maka bila ini terpenuhi salah satu, maka langsung kita blok dengan menampilkan kalimat maaf out of range.
Selain itu, else kita eksekusi berdasarkan statement pada soalnya sesuai dengan konstruksi pada algoritma ini. Isi T yang telah diinputkan ditampungkan ke variabel Qt. Selanjutnya T kita modulo dengan 3, hasilnya ditampungkan kembali ke variabel T. Selanjutnya isi T yang terbaru kita kalikan dengan konstanta 2, hasilnya ditampungkan kembali ke variabel T. Lalu isi variabel yang terbaru yang berada di sini itu kita kurangkan dengan isi variabel Qt yang sebelumnya telah menampung nilai awal di variabel T. Hasilnya ditampungkan kembali ke variabel T. Sampai di sini kita tampilkan nilai terbaru dari variabel T. Jadi di sini bisa lebih kecil atau sama dengan min 3 atau lebih kecil dari min 2. Ini sama. Sama dengan ini. Kita eksekusi. Kita masukkan yang tidak sesuai. Ya, kita coba. Di sini min 3. Min 3 itu tidak boleh. Kita coba. Semestinya di blok ya. Selanjutnya kita uji nilai 16. 16 itu tidak masuk dalam himpunan isi dari variabel T. Semestinya di blok. 16 kita ketikkan di blok ya. Lalu kita coba bilang pecahan. Semestinya di blok juga. Misalkan 10,5 itu berada pada range min 2 sampai dengan 15. Tapi karena dia bilang pecahan semestinya di blok. Maka di blok. Selanjutnya kita uji nilai yang sesuai. Misalkan 10 bilang bulat dan berada pada range minus 2 sampai dengan 15. Maka hasilnya minus 8. Artinya algoritma yang telah kita bangun dan kita tuliskan ini berhasil. Sesuai dengan fakta pada soal. Demikian penjelasan sampai di sini. Selamat belajar.